Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nurul Yamin selaku dosen mata kuliah teori-teori komunikasi. Di sini kelompok saya akan menjelaskan materi Fake Negotiation Theory yang beranggota Sito Rosmi Indayani, Cucu Awalia Permawasari, dan saya sendiri Vivi Atia Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan teori negosiasi muka. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana orang dengan kebudayaan yang berbeda mengelola muka untuk mengatasi konflik. Teori ini gabungan dari penelitian lintas budaya, konflik, dan kesatuan, dan framework. Selanjutnya, di sini ada tokoh Stella Ting Tomei, merupakan tokoh yang mengembangkan teori pada tahun 1985, lalu lahir di Hong Kong pada tahun 1952. Ia merupakan salah satu profesor komunikasi di California State University. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Cucu Awalia. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Selanjutnya adalah latar belakang. Nah, latar belakang dari teori ini terbentuk dari berbagai komentar mengenai pemikiran bahwa setiap orang dari budaya yang berbeda memiliki berbagai pemikiran dari mengenai muka orang lain. Pemikiran menyebabkan mereka menghadapi konflik dengan cara yang berbeda tergantung pada budaya masing-masing. Selanjutnya ada cara mengelola konflik. Nah, cara mengelola konflik ini yang pertama ada menghindar, yaitu avoiding, yaitu menjauhi ketidaksepakatan. Yang kedua ada menurut, yaitu memuaskan kebutuhan. Yang ketiga ada berkompromi, yaitu menggunakan konsep memberi atau menerima untuk mencapai resolusi. Yang keempat ada mendominasi, yaitu biasanya orangnya teguh dalam mempertahankan pendapatnya demi kepentingan pribadi, menggunakan wewenang untuk menentukan wewenang. Yang terakhir ada mengintegrasi, yaitu saling bertukar informasi yang akurat untuk memecahkan masalah bersama. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Vivi. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Yani. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang muka. Muka adalah citra diri yang ditunjukkan orang dalam percakapan orang lain. Definisi itu adalah menurut Erving Goffman pada tahun 1967. Kebutuhan muka meliputi dua hal. Yang pertama adalah muka positif dan muka negatif. Muka positif adalah keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang lain. Sedangkan muka negatif adalah keinginan untuk dibiarkan sendiri dan bebas dari orang lain. Selanjutnya adalah face walk. Tindakan-tindakan yang digunakan untuk menghadapi kebutuhan atau keinginan mengenai muka diri seseorang dan orang lain. Face walk dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah face walk ketimbang rasaan, yaitu batas di mana seseorang menghargai otonomi orang lain. Yang kedua, face walk solidaritas, yaitu menerima orang lain sebagai bagian dari kelompoknya. Yang ketiga adalah face walk kepekaan, yaitu memberikan lebih sedikit aspek negatif dan memperbanyak aspek positif. Terima kasih. Dari kesimpulan pada materi tadi, yaitu yang pertama, teori ini berpendapatan wajah atau citra diri sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Yang kedua,
Citra ini adalah identitas yang ia harapkan dan ia inginkan agar identitas tersebut diterima orang lain. Yang ketiga yaitu konflik dapat merusak muka sosial seseorang dan dapat mengurangi kedekatan hubungan antara dua orang. Konflik adalah forum bagi kehilangan muka dan penghinaan terhadap muka. Kemudian dari presentasi kelompok kami, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang dan kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.